melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Dia terhindar daripada siksa kubur. Dia terhindar daripada sirat. Tetapi dia tetap melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan amal ibadah apapun. Awak bukan nabi, bukan rasul, bukan hidup di zaman dia. Amal berantakan, siksa kubur mengerikan. Tapi masih ada di antara kita nih rajin meninggalkan sholat. Usahakan berjamaah, meninggalkan sholat pun rajin. Bayangkan itu para sahabat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tengok ya, mohon maaf, saya bukan menyinggung para sahabat. Mungkin di antara sahabat ini melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Jami atau di Muhammadiyah. Saya tengok kemarin di masjid itu tuh hanya oma-oma lebih banyak daripada laki-laki. Maka dari itu, ayo kita melaksanakan sholat berjamaah. Sauban, bayangkan itu. Sauban, sahabat Rasul sudah dijamin masuk surga, tetapi di akhir hayat dia dibukakan Allah kebiasaan dia. Kita pun begitu juga nanti para sahabat Allah. Ketika kita ingin menghembuskan nafas terakhir, itu nanti bakalan dibukakan Allah kebiasaan kita itu. Sehingga makanya ada sebagian orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan sonim dia. Sudah dinampakkan Allah surga bagi dia. Ada orang meninggal dunia itu mohon maaf dalam keadaan apa? Menyeramkan. Ada dalam keadaan menangis segala macam. Maka dari itu, para sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tengok kisah Sauban ini. 3 hal yang disosalinya. Padahal amal ibadahnya luar biasa. Amal ibadahnya luar biasa. Tak pernah ditinggalkan sholat berjamaah. Dia rajin bersedekah. Dan dia rajin juga bersedekah untuk makanan yang diberikan kepada pengemis. Nah, begitu juga dengan Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri itu kayak gitu juga. Tapi hanya saja dia tidak sahabat Rasul. Dia adalah tabi'in. Beliau ini sesuai dengan yang saya ceritakan tadi, nyosal dia tak melaksanakan sholat isya berjamaah. Saking kan mau nyosalnya apa yang dilakukan? Jika mojokannya sholat isya sebanyak 27 kali supaya menandingi pahala yang 27 secara berjamaah. Ternyata tidak tertandingi. Dia orang yang alim. Saking kan alimnya, sodin dia, nyosal dia, meninggalkan sholat berjamaah. Sekarang kita topuk dadu kita, tanya selero kita. Tadi sudah sholat berjamaah pukul juga di kita. Kita kok tak bisa seperti sahabat, pano malah 1,5%. Jadi para sahabat kok tak bisa kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pano mat maghrib atau berjamaah? Pano mat zuhur berjamaah? Pano mat 5 waktu tu ada berjamaah? Di dalam fikih, sholat, apa hukum sholat berjamaah? Dalam mazhab Imam Maliki, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah muakkad. Itu mazhab Malik. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Hambali, laki-laki hukumnya melaksanakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Fardu ain, wajib tiap-tiap laki-laki. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, hukum melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu kifayah. Tapi janganlah kita ambil dalil yang fardu kifayah nih. Kenapa Imam Asy-Syafi'i membuat hukum melaksanakan sholat wajib berjamaah bagi laki-laki fardu kifayah? Di zaman Imam Asy-Syafi'i itu sedikit masjid dan banyak orang melaksanakan sholat berjamaah sehingga penuh. Kalau zaman sekarang banyak masjid, sedikit orang, penghuninya sedikit. Makanya setidaknya ambil hukum yang sunnah muakkad tadi. Jadi para sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kok sudah ada dokat
dari rumah awak, masjid, musola, jangan dikosongkan itu. Ya, tengok para sahabat, 3 jam perjalanan. Awak saja mungkin ngaganya, andai katalah di Tanjung Baleni, ini berandai, andai katalah di Tanjung Baleni, hanya satu-satunya masjid di Tanjung Baleni, misalnya Masjid Raya Tanjung Baleni. Oh, tidak kita berjamaah berjalan kaki di sana. Tidak. Awak tidaklah Pak Ustadz, lebih baiklah aku tidur. Bayangkan itu. Aman entahlah loh Pak Ustadz, daripada kayak gitu lebih baiklah aku tidur, lebih baik aku makan. Bayangkan itu, para sahabat Rasul, bayangkan itu. Mereka telah diuji Rasulullah kualitas keimanan mereka. Sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, dia salah satu sahabat yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf ini sebelum dia hijrah, ini adalah penduduk asli Mekah. Penduduk asli Mekah. Dia sebagian daripada orang yang terkaya di Mekah pada waktu itu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan seluruh harta kekayaannya di Mekah dan tidak membawa sepeser pun harta kekayaannya dari Mekah ke Madinah. Begitu dia sampai di Madinah, dipersaudarakan Rasul dia sama Robi. Apa kata Robi? Wahai Abdurrahman bin Auf, sekarang kita sudah dipersaudarakan Rasulullah. Istriku banyak, kata Robi. Kau pilih salah satu istriku yang cantik, nanti kucorekan untuk kau. Yang kedua, hartaku sangat banyak. Sepertiga untukku, sepertiga untuk kau. Sebelum saya lanjut ini cerita, andai katalah ada kawan kita begitu. Bro, hari ini kita telah dipertemukan di langit ke-7 di bro, misal. Aku sangat banyak bidari sangat cantik. Kira-kira enggak tahu. Jadi kamu kata enggak paling ya? Ah, jadi. Jadi. Hartaku banyak. Ada helikopter, ada pesawat, ada KUPJ, ada Almasar. Kau pilih saja. Semuanya aku kata. Tapi para sahabat tak begitu. Terima kasih wahai sahabatku Robi, kata Abdurrahman bin Auf. Engkau telah menawarkanku itu semua, tapi itu tidak aku terima. Tapi tunjukkan aku wahai Robi di mana pasar. Pasar di sini bukan pasar motor, tapi adalah tempat berdagang. Tunjukkan aku di mana pasar. Awalnya berdagang kecil-kecilannya Abdurrahman bin Auf, dan pada akhirnya dia salah satu orang yang terkaya di kota Madinah. Makanya awak kalau nak copot kayu jangan menjadi PNS. Kalau nak copot kayu jangan jadi DPR. Korupsi nanti ujung-ujungnya. Kalau nak menjadi wali kota, tak mesti kita ingin menjadi orang kaya. Intinya kalau ingin menjadi orang kaya ialah berdagang. Berdagang. Ya, Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu apa itu? Kaya dia. Saking kan kayanya, duitnya bagikannya kepada orang yang membutuhkan. Jadi babu juga. Para sahabat, orang kaya tak pelit. Kalau zaman sekarang banyak orang kaya tapi pelit. Usahakan duit, dosa pun tak dibagi sama awak. Bayangkan. Paham kami itu, Pak. Paham. Oh, tulis di situ haji ini. Kalau tak kau bagi haji, tak kau bagi ini uang impak nih. Marah. Luar biasa begitu. Ini para sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti mereka itu. Abdurrahman bin Auf kurang apa? Sudah kaya, tak pernah pula dia terlambat datang sholat berjamaah. Tetap melaksanakan sholat berjamaah. Awak bukan sahabat, tak hidup di zaman Rasulullah, tapi rajin juga awak meninggalkan sholat berjamaah itu. Bayangkan. Kalau di Indonesia ini yang paling enak beribadah. Kalau di Palestina awak hidup, ukuran tak ada pertemuan yang begini nih. Begitu kita makan lontong sudah. Udal. Begitu makan lontong, enggak mangap. Macam di sini. Makanya orang tuh melaksanakan sholat tuh bukan 5 waktu lagi, tapi 6. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, sholat jenazah. Kalian. Apa di Indonesia ini beribadah? Di India, wah di India.
Livestream itu agak geser sedikit. Di India tuh hidup. Apalagi ini musim Corona. kan di bulan 7 ini kan ada haji. Ya. Kata silap saya. Itu di India orang yang hidup, orang muslim di India itu tak bisa sembarangan menyembelih hewan kurban di sana. Kalau ketahuan disembelih orang tuh nanti keroboh, disembelih tuh sapi 7 tahun di penjara. Karena kan bagi orang India keroboh sapi itu Tuhan mereka. Masa pula yang Tuhan disembelih? Makanya kita enak di Indonesia beribadah. Itu minta kadang mohon maaf. Hayya 'alas shalah. Kamu katakan kau sajalah aku tak apalah kamu katakan. Sebetulnya apa sebetulnya keutamaan orang sholat berjamaah? Iya dah. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27. Artinya apa? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Pahalanya sebanyak 27 derajat. 27. Bisa ba'in wa ishrin darajat. 27 derajat. Sholat sendirian 1 pahalanya. Ada mengatakan 10. Berjamaah 27. Berjamaah itu tak mesti di masjid, tak mesti di musola. Kalau ada di antara kita nih berkunjung ke tempat kawan misalnya, bisa orang melaksanakan sholat berjamaah di rumah. 27 pahalanya. Kalau orang yang tinggi nilai matematikanya, pasti dia mengambil yang 27 daripada 1. Saya yakin itu. Kalau tinggi matematika dia, nilai matematikanya, pikiran dia terhadap matematika, saya yakin dan percaya pasti diambilnya pahala yang 27. Wah, 27 jang, lebih banyak angka 27 daripada 1. Kalau gitu kan tidak. Ambil yang sedikit, tinggalkan yang banyak. Itulah gitu. Ya? Jadi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya berapa derajat? 27. Lipat ganda pahalanya itu. Makanya Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini nyosal dia meninggalkan sholat berjamaah. Menyosal dia. Makanya didouble-nya menjadi berapa kali sholat isya? 27. Ternyata tak mampu menandingi pahala sholat berjamaah itu tadi. Walaupun di kehojokannya sholat isya sebanyak 27 namun sendirian. Itu dia. Para sahabat Allah Subhanahu wa taala sebelum awak Yasin pastikan awak sholat berjamaah dulu. Maghrib begitu juga, ya. Nah, selanjutnya apa lagi keutamaan orang yang sholat berjamaah ini? Kata Rasulullah, selain amal ibadahnya dilipatkan Allah 27 derajat pahalanya, yang kedua kata Rasulullah, orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah ini dijauhkan dari azab neraka dan sifat munafik. Siapa sih kepingin masuk neraka? Tunjuk tangan. Ada. Aku Pak Ustaz kepingin aku masuk neraka supaya berjumpa dengan sama Abu Lahab, Abu Jahal. Baik. Kalau ada pula di antara kita nih begini bagus. Baik. Ya kan? Kata Rasulullah, orang yang melaksanakan, barang siapa yang melaksanakan sholat karena Allah, ayat ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah, dia sholat berjamaah lillahi ta'ala, bukan dikarenakan sami'na wa bolo'na, bukan. Sholat berjamaah niatnya karena Allah, 40 hari dia tak ada putus-putus sholat berjamaah, tak ada putus-putusnya, dan dia mendapatkan takbiratul ihram, maksudnya tidak masbuk. Maka dituliskan bagi dia 2 perkara. Yang pertama, dia dijauhkan dari neraka. Yang kedua, dijauhkan dari sifat munafik. Bayangkan lihat. Ini yang berhak mendapatkan 2 perkara ini orang yang rajin sholat berjamaah. Orang yang tak rajin sholat berjamaah jangan berangan-angan. Oh, enggak juga kita tinggalkan sholat berjamaah. Oh.
Sudah dilipat gandakan Allah pahala sebanyak berapa derajat? 7. Yang kedua kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah, ia mendapatkan takbiratul ihram, maksudnya tidak masbuk, maka dituliskan bagi dia dijauhkan 2 perkara. Yang pertama, dijauhkan dari neraka. Yang kedua, sifat munafik. Kita kepingin semua di sini supaya terhindar dari neraka. Orang yang meninggalkan sholat, maka ada neraka khusus untuk dia. Apa namanya? Sakor. Neraka sakor. Itu neraka sakor itu khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jadi kalau ada nanti di antara kita, kenapa ketua remaja itu tak ada dia di neraka? Oh, ternyata masuk neraka sakor dia. Neraka ini kan ada 7 tingkatan, surga ada 7 tingkatan. Masa masuk neraka sakor dia? Kenapa tak ada di surga dia? Oh, ternyata dimasukkan dalam neraka sakor dia. Padahal sewaktu pengajian dia yang paling begaknya. Saling bertanya. Soring adu argumen. Begitu dikumpulkan kawan-kawannya di dalam surga, ternyata tak dijumpai dia. Kemana dia? Ternyata di neraka sakor. Ingat, penghuni neraka itu bukan hanya saja orang yang meninggalkan sholat, bukan. Tetapi orang yang fasih dalam agama, tapi tidak mengamalkan. Ingat itu. Makanya orang yang tak tahu itu tak dihukum dosa dia. Orang yang tak tahu tak dihukum dosa. Tapi orang yang tahu 2 kali lipat dosa. Yang pertama dia tahu, yang kedua dia tak mengamalkan. Jadi para sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu khasiatnya. Siapa yang ingin dijauhkan dari 2 sifat, yang pertama neraka, yang kedua munafik, laksanakanlah sholat berjamaah. Yang ketiga, kata Rasulullah, apa manfaat ataupun fadilah ataupun keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah ini? Kata Rasulullah, man shollat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini kan sholat subuh, ini kan sholat dingin ini. Biasanya orang malas tuh antara asar sama subuh. Asar orang kecapean, subuh orang ketiduran. Bagi tahu anda keluar rumah dingin saya pembawanya, apalagi sudah babini kan. Kalau sudah memiliki istri, mak bosan itu godaan itu. Apa kata nih, jangan abang nanti kenapa-napa nanti abang. Udah tak jadi kawan tuh sholat berjamaah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungan Allah. Awak nih sewaktu berjalan kaki, kemana awak diikuti matahari panas, ya kan? Kemana awak pasti ada saja orang yang membenci awak. Tapi Allah menjamin siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebenci-benci manusia kepada dia, maka Allah langsung menjamin dalam hal pelindungan. Bayangkan kalau ada orang yang melindungi kita. Kita, kalau ada orang mengatakan, kau jangan pada takut-takut keluar malam, karena kan aku sebagai penjaminmu, aku sebagai pelindungmu. Yang mana pula orang yang mengatakan itu adalah TNI, kan begitu kan? Apa tak enak awak? Kemana-mana leluasa, kan begitu? Tapi kalau misalnya kita libatkan Allah di dalam urusan kita, apa kata Allah? Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka Allah jamin, Allah lindungi dia. Kemana saja, insya Allah aman. Inilah, ini tak didapatkan orang yang sholat sendirian. Makanya istimewa ini. Istimewanya apa? Banyak orang yang melaksanakan sholat subuh, belum tentu dia mendapat lindungan. Makanya hadis ini berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Makanya beruntung kita kalau ada di antara kita yang rajin sholat subuh berjamaah walaupun masbuk dia kan. Begitu datang dia tengok sudah tinggal 1 rakaat saja. Itu pun tertidur.
Astuti satu tunduk dia, puting saja. Woi, udah selesai. Baru bangun dia. Sholat balik. Tak. Yang keempat, apa keutamaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah ini? Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah? Ini kan waktu isya. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat malam setengah malam. Melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam, setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat malam setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, tadi isya berjamaah, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Makanya memang luar biasa pahala sholat berjamaah nih. Luar biasa lah. Dan orang yang biasa di luar belum tentu bisa melaksanakan ini. Nah, yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Siapa sini yang ingin Allah kagumi dia? Kita semua ingin dikagumi. Contoh, ada di antara kita nih. Ada di antara kita nih orang lain sangat kagum sama dia. Apa kata orang lain? Kalau aku menengok pria tampan nih, entah kenapa lah bibirku undor menengoknya. Aku kalau sudah menengok soju saja tiku. Ada orang yang kagum. Kita nih pada umumnya ingin dipuji orang, ingin. Di antara kita nih ingin dikagumi orang, ingin. Tapi orang yang melaksanakan sholat berjamaah bukan orang lain yang kagum sama dia, tapi langsung Allah kagum sama dia. Dalilnya mana? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagumi sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau ada di antara kita nih ingin dikagumi Allah, laksanakanlah sholat berjamaah. Jadi 5 hal keutamaan sholat tuh, mudah-mudahan di antara kelima itu ada yang lengket di kepala awak, kan gitu kan? Tak mungkin 5-5-nya lengket, pasti ada nanti itu yang hilang. Panomak lo, oh ternyata orang melaksanakan sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27 derajat. Apa lagi? Orang yang melaksanakan sholat subuh dapat lindungan Allah. Apa lagi? Sholat isya berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah dengan ikhlas niatnya kepada Allah selama 40 hari mendapatkan takbiratul ihram, maka dari api neraka. Yang pertama terhindar dari api neraka. Yang kedua dapat sifat munafik. Makanya orang yang rajin sholat berjamaah itu tak pernah membongkar itu. Karena kan ciri-ciri munafik itu sudah jelas. Ayatul munafiki salasa, ciri-ciri munafik itu ada 3. Idza ada takadzaba, apabila ia berbicara banyak bohongnya. Kita kenali kawan-kawan kita. Ada itu tak? Ada lah, tak apa saya sebutkan. Baik. Jago komputer Sumatera Utara. Ada. Bola kiri Ustaz. Sudut. Kalau bercakap meyakinkan awak, yakin awak sama dia. Yakin awak sama dia. Seolah-olah dia yang punya Tanjung Balai, dia begitu kan. Tapi dia bohong semua. Durian. Yakin awak. Iyalah pula, aku pun tak pernah. Iyalah pula. Meyakinkan orang. Makanya orang yang jakomsu itu banyak orang tertipu oleh dia. Itu kan para hipnotis itu kan rata-rata kan itu. Orang yang fasih berbicara itu kan kebanyakan di antara mereka itu suko yang seperti itu. Jadi para sahabat, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri munafik kata Rasulullah itu idza hadatsa kadzaba, apabila ia berbicara banyak bohongnya. Jadi masa ada kawan awak? Oh, ini munafik, ini kawan. Orang munafik itu intinya lain di mulut, lain di hati. Kalau bahasa kesehari-hariannya ular kepala 2. Ada kata orang muka tembok kan begitu kan? Banyak lah. Oh, munafik begitu. Dia kan yang dia dilalukan juga. Munafik gitu. Ya?
Jadi jangan ada di antara kita memiliki sifat itu. Dan orang yang rajin sholat berjamaah terhindar dari sifat itu. Jika ada takadzaba, apabila ia bicara banyak bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji diingkari. Diingkari. Malam di pengajian yo, datang aku yo. Tunggu lah, tak datang kawan. Berakhir kawan itu pun tak jadi pengajian. Makanya di antara kita ini jangan sopat mengkiyokan. Ucapkan insya Allah. Tapi di antara kita ini mohon maaf, kalau sudah lafaz insya Allah itu ada kemungkinan tidak datang. Ada itu berdosa itu bagi orang yang meniatkan begitu tuh. Ya? Kecuali memang tidak ada unsur sengaja di situ. Ternyata hujan, itu beda lagi. Ini memang diniatkan ya insya Allah, tapi niatnya dalam hati tak datang aku. Wah ini. Ini munafik juga begini nih. Insya Allah. Malam kita pengajian, insya Allah. Tak datang dia. Malam ini ada acara karaokean, siap dan katanya kan. Mau datang dia. Kau kenal kau tak datang pengajian, siap salah dan katanya. Nanti siap salah saya. Kapan bonaknya? Aku tak tahu. Bayangkan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangkan sifat dia. Saya tidak menyinggung siapa itu. Maka termasuk bagian pada ini. Jadi setelah lagi saya katakan hilang sifat-sifat munafik. Jangan nawa banyak kombo. Tak elok itu. Terlalu banyak kali pun tak elok juga nih. Ya, orang pun muak menuakan ini. Ini ratu-ratu ini pasti bongak saya ini ceritanya nih. Manusia ini lain pula. Dipuji terbang, dihina tumbang, itu manusia itu. Dipuji, yang enak so tadi bahkan. Seperti Imam Masjidil Haram, naik hidungnya itu. Tapi kalau sudah dihina, loyo besok tak datang lagi sholat berjamaah. Banyak yang begitu tuh. Itu sifat manusia begitu. Ketika dipuji terbang, dihina tumbang. Kalau bisa jangan begitu gitu. Hilangkan sifat munafik. Ciri-ciri munafik 3. Yang pertama, apabila ia berbicara ia selalu bohong. Ayah buat tumbuk sama kuntilanak, mati kuntilanak itu. Kalau anak SD bisa dibongai begini. Ayah besok malam berduel sama harimau, mati harimau di tangan ayah. Pokoknya memang harimau-harimauan. Banyak orang. Kedua, apabila berjanji dia selalu mengingkari. Jangan biasakan kita mengingkari janji. Ingat, wa aufis bil ahdi dan ahda kana mas'ula. Penuhilah janji sebab janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita berjanji, penuhi janji itu sebab janji itu bakalan dimintai pertanggungjawabannya. Ini sebelum Islam datang, di dalam sejarah kan kita tahu bahwasanya dikenal dengan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Kenapa disebut zaman kebodohan? Bukan bodoh dari segi pemikiran, tapi bodoh dari segi akhlak. Anak perempuan, ini cerita Islam sebelum Islam datang di Arab. Sebelum Islam datang di negeri Arab, mereka terkenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Maksud bodoh di sini bukan pengetahuan, tapi akhlak. Kenapa akhlak orang itu bodoh? Yang pertama, mereka berani menggugurkan anak perempuan hidup-hidup. Yang kedua, mereka suka minum khamar. Yang ketiga, pernikahan poliandri. Yang keempat, omaknya pun dibininya. Dijadikan omaknya sebagai istrinya. Ayahnya mati, ya kan? Ayahnya mati, tinggal omaknya, dinikahi omaknya. Tapi ada sisi baik mereka. Itu kan sisi-sisi buruk yang kita ketahui. Ternyata orang jahiliyah ini sebelum Islam datang, ternyata ada sisi baik mereka. Salah satu sisi baik orang Arab sebelum Islam itu datang, ialah mereka suka menepati janji. Disitulah mereka itu. Yang kedua, mereka itu suka memuliakan tamu. Makanya kalau ada di antara kita nih, mohon maaf, rajin pengajian tapi tak memuliakan tamu, kalahlah kita sama orang sebelum Islam itu datang.
Ini pulanya kawan datang ke rumah awak, cumin lain lagi. Tuang minta rokok apa di palaknya katanya. Mau salah bikin air itu katanya. Apa yang begini? Masih ada lagi manusia begini. Mudah-mudahan di sini tak ada itu di luar sana lain. Muliakan tamu. Ingat ya, ada cerita ini sangat menarik sekali. Mungkin ini cerita pernah diceritakan di majelis ini. Di zaman Nabi Ibrahim, adalah orang datang ke rumah Nabi Ibrahim mengetuk pintu jam 2 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu tadi. Dibuka pintu oleh Nabi Ibrahim, tamu itu datang di malam hari sekitar 1:30. Sekarang sebelum saya lanjutkan itu, kalau ada di antara kita entar malam jam 2 ngotuk-ngotuk pintu, berani kita membukanya itu, pasti kita tinjau dulu. Tapi datang. Kita sini, tupin juga ini, tukang minta juga, minta rokok mungkin agaknya. Lalu dia ini ya. Karena di antara kita ketika ada orang yang tumin datang ke rumah awak kan, apa katakan? Awak takut-takuti misalnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim. Datang tamu tengah malam ke rumah Nabi Ibrahim mengetuk pintu, Assalamualaikum. Kata orang yang datang tadi, si tamu tadi. Maka waalaikumsalam, dibukalah pintu.